Para saudara yang terkasih, kita sekarang berbicara tentang orang yang berusia 51 tahun ke atas. Orang yang berusia 51 tahun ke atas, kalau dia itu berhasil dalam hidupnya, disebut fase integritas. Kalau lawannya disebut muak akan hidup. Ciri dari orang dengan usia 51 tahun ke atas yang matang adalah dia sudah menerima diri, lalu dia siap meninggalkan peran lama dan menerima situasi baru sebagai orang pensiunan. Jadi dia telah berjuang sebelumnya melewati fase-fase sebelumnya dan mampu menerima kekhawatiran, mampu menerima keberhasilan dan kegagalannya. Jadi orang telah menerima perjalanan sejarah hidupnya, berdamai dengannya dan berdamai dengan orang di sekitarnya. Dia tidak menginginkan hal lain kecuali yang telah dia hidupi. Dia bertanggung jawab pada diri sendiri, mengembangkan cinta, meningkatkan mutu kemanusiaannya lewat proyek sosial yang bisa dicapainya dan dikerjakan dengan rutin yang menurut orang biasa disebut membosankan kadang-kadang, tetapi dia tahan untuk tersembunyi, diam, dan tidak tampak. Orang seperti ini tidak mudah tersinggungan. Dia belajar menerima hidupnya dengan gembira, walaupun tidak ada sorak-sorai dari orang-orang di luar dirinya. Para saudara, ketika saya menulis buku di tahap ini, saya tiba-tiba teringat akan seseorang yang hidupnya seperti itu. Jadi dia sejak usia 26 tahun itu sudah menjadi pengurus kematian di kampungnya. Dan begitu sampai usia 82 ini, dia tetap seperti itu. Suatu pekerjaan yang membosankan dan rutin, tapi dia kerjakan dengan setia. Di tempat-tempat di mana ada kematian, dia ada. Dia tidak kaya, dia hidup sederhana, dan sungguh tidak mudah tersinggungan. Suatu saat kami orang-orang muda sering guyon dengan dia. Sudah tua, pensiun, dia hanya senyum-senyum saja. Dan begitulah hidupnya sampai sekarang. Dia punya rutinitas, berdoa, misa tiap pagi, apalagi sekarang ini zaman online, dia lakukan itu. Lalu malam hari dia berdoa seperti biasa, lalu rosario kadang-kadang dengan istrinya, begitulah kehidupannya. Membersihkan rumah sebisanya, dan dengan demikian dia hidup. Dia tidak mengukur bahwa semuanya akan berhasil. Ada kegagalan di sana-sini, ada juga kekecewaan yang pernah terjadi, tetapi dia tetap membawanya dalam Tuhan. Dia setia ke gereja, dia setia berdoa, dan dia sampai sekarang juga setia memelihara kuburan kakek nenek, ya orang tuanya. Dia setia dengan kelompok RT-nya, dia berbaik dengan orang-orang di sekitarnya, rukun dengan teman-teman Muslim, rukun dengan teman-teman yang lain. Dia menjadi tetua di RT-nya. Jadi kalau pas hari raya Idul Korban, dia selalu dapat nomor 1 karena dia memang paling tua di RT-nya. Orang ini orang yang bahagia dalam hidupnya. Dia memasuki masa integritas. Lawan dari integritas adalah muak akan hidup. Muak akan hidup. Dalam suasana ini, orang kecewa pada siklus hidupnya dan merasa kosong. Itu terjadi karena selama ini orang seperti ini malas berjuang, tidak mau menerima penderitaan, dan sering melarikan diri pada kesenangan-kesenangan yang sementara. Situasi itu menghantarnya pada keinginan
untuk memulai hal baru, untuk memperbaiki masa lalu, tetapi usianya sudah terlalu lanjut. Akibatnya terjadi krisis dan rasa takut untuk mati. Dalam situasi inilah orang dibayangi perasaan kosong, muak, tetapi tak berdaya, sehingga dilampiaskan dalam aneka bentuk perilaku. Misalnya, aneka kritik, protes, marah, tak berdasar. Kadang mereka akan menunjukkan kekuasaannya dengan menikmati hal-hal materi kalau dia kaya, makanan, foya-foya, dan unjuk kekuasaan. Tetapi semuanya itu tetap tidak mampu memperbaiki situasi. Kosong, muak, tak berdaya. Saudara yang terkasih, dalam perjalanan hidup saya pernah juga berjumpa dengan seorang yang mengalami situasi muak akan hidup ini. Orang itu pada masa mudanya sangat-sangat menyayangi dan hampir memanjakan sangat anak lelakinya. Sehingga secara psikologis anak laki-laki itu seperti lumpuh. Tetapi dia tidak adil karena meninggalkan anak-anak lainnya. Demikianlah dalam masa tuanya, dia mulai ditinggalkan anak-anaknya karena mereka juga merasa seperti dikhianati dalam masa pendidikannya. Lalu ibu ini setelah menjadi tua, dia menjadi kecewa dan marah. Anak-anaknya meninggalkan dia dan dia malah diasuh oleh orang lain. Di dalam asuhan orang lain ini pun itu tidak mudah. Orang yang mengasuhnya selalu berganti-ganti karena ibu ini selalu tidak puas dan marah-marah. Kalaupun ada kunjungan, maka orang yang mengunjunginya juga tidak tahan karena akan mendengarkan aneka keluhan dan dia bertanya selalu, kenapa dia dulu sudah mencintai anak-anaknya seperti itu, tapi sekarang ditinggalkan. Ibu ini memberontak dan terus memberontak. Dan orang-orang yang datang kepadanya untuk menjenguknya tidak tahan juga karena selalu mendapatkan kemarahan, keluhan, dan dia tidak puas. Saudara sekalian, kalau usia 13-22, imannya itu secara psikologis disebut iman ikut-ikutan lingkungan. Itu tidak jelek, itu hanya istilah. Kalau dia berhasil 22-30, nama imannya adalah iman terrefleksikan, iman pribadi terrefleksikan. Kalau 31 tahun sampai 50 tahun, nama imannya secara psikologis disebut iman terjalin. Karena orang bisa memadukan antara kegembiraan, penderitaan, dan tetap bertahan dalam iman. Nah sekarang 51 tahun ke atas, imannya disebut iman universal. Cirinya seperti ini. Pada saat orang memasuki fase ini, idealnya orang berani menghadapi aneka ketegangan dan penderitaan dengan lembut melalui pertobatan pribadi dan sikap silih. Hal ini terjadi karena dia sedang atau telah belajar berintegrasi dengan Tuhan. Dia mencoba dalam hidupnya sehari-hari bergaul dengan Tuhan yang berpengaruh pada perilaku dan keputusannya. Dia tidak lagi berteori tentang moral, tetapi menerapkannya lewat pertobatan, sikap berkorban dan hormat pada kehidupan. Ia berani mengutamakan kepentingan orang dan mengesampingkan kepentingan diri demi kebaikan bersama. Pewartaannya, sikap hidupnya, kesaksiannya mengena, nyata, mudah dipahami karena berdasarkan cinta dan keadilan murni. Dalam perilakunya dia tidak berorientasi pada keuntungan dan kehormatan diri sendiri. Dia jujur, tulus, berani meminta maaf dan memaafkan jika terjadi kesalahpahaman. Hidupnya serius
Dia siap mempersembahkan diri berdasarkan belas kasih tanpa batas. Namun walaupun serius, dia juga punya rasa humor. Orangnya bisa melucu, bisa membuat humor sehingga orang lain di sekitarnya senang. Orang ini menginspirasi lingkungannya karena berani memberi kritik pada mereka yang cenderung mencari aman dan mencari makna semu dalam bentuk kemapanan, popularitas, kekuasaan, dan pengagungan diri. Dia tetap tenang, tidak marah. Ketika seruannya tidak menghasilkan perubahan, dia tetap bersabar. Ada contoh tentang ini adalah hidup seorang pastor yang usianya sekitar 80 tahun. Tampaknya dalam masa mudanya, dia gembira dalam melayani. Orang bercerita bahwa di masa mudanya dia melayani dengan baik. Kini di usia 80 tahun, dia masuk dalam sebuah keteraturan hidup. Pagi jam 5 bangun, lalu ibadat pagi, setelah itu ekaristi, dan meditasi sebentar lalu sarapan. Setelah sarapan, dia mengadakan urusan pribadi, lalu mulai berkreativitas dengan jalan-jalan dan menulis. Pada beberapa tahun terakhir ini, dia menulis beberapa buku tentang keluarga dan iman. Dan dia terus melanjutkan kreativitas itu dengan gembira. Pada malam hari, dia bermeditasi dan makan seperti biasa malam hari, lalu dia melanjutkan doa singkat, dan itulah hariannya. Dia bangga dengan dirinya, dia bangga dengan karyanya di masa tua ini. Dia menulis tentang kegembiraan usia tua, dan dengan itu dia mempersembahkan diri lewat keteraturan, lewat doa, dan lewat kebanggaan yang tidak dia gembar-gemborkan kemana-mana. Dia hidup secara biasa, tersembunyi, dan tersenyum dengan kehidupannya. Saudara, ada contoh lain yang berlawanan dengan pastor tadi. Seorang dalam masa hidupnya di usia ini bersikap skeptis dan tanpa daya lain. Dia muak akan hidupnya, sehingga larut dalam keputusasaan dan muak akan hidup. Dia menghadapi hari-hari dengan kebosanan. Dia sering ingin menjalin relasi dengan Tuhan, tetapi sudah terlalu lama mengacuhkannya. Dia merasa aneh untuk sekedar diam, berdoa, dan menenangkan diri bersamanya. Maka dia melarikan diri dari pergulatan itu dan mulai menyombongkan diri bahwa selama ini tanpa Tuhan pun dia sudah bisa hidup. Karenanya, dia mencoba untuk menguasai lingkungannya, untuk membuktikan kekuatannya, tetapi kekuatannya sudah lemah. Usia dan penyakit menggerogotinya. Lingkungan tidak takut lagi padanya, bahkan mulai mengacuhkan dan kadang berelasi untuk menyenang-nyenangkan saja. Kadang lingkungan, anggota keluarganya, semakin kuat mengacuhkannya karena dia kerap membuat ulah dan menyusahkan orang sekitarnya. Keadaan ini membuatnya putus asa dan menuduh lingkungan, sanak saudara, anak-anaknya melupakan jasa-jasanya. Dalam keadaan ini dia kadang menghibur diri dengan memenuhi hidup dengan makan, minum, dan aneka hiburan yang dia kira akan membuatnya bahagia. Tetapi kebahagiaan itu terjadi singkat saja, hanya sebagai pintu masuk menuju perasaan kosong yang panjang, sampai dia merasa muak akan hidup. Saudara, lalu apa yang bisa kita simpulkan dari kisah yang saya ceritakan tadi? Tampaknya kita bersama-sama perlu mengingat apa yang dikatakan Tuhan pada kita. Inilah hidup kekal itu. Apa itu hidup kekal? Bukan tidak bisa mati, tetapi mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusannya. Apa itu artinya? Mengenal itu bukan berpikir, bukan berefleksi.
Mengenal dalam dunia kitab suci adalah bergaul dengan Tuhan saat gembira, bergaul dengan Tuhan saat mengalami sakit dan sedih, bergaul dan tetap percaya pada Tuhan ketika menanti anak yang belum menjadi baik, belum bertobat, atau suami yang seperti ini, atau istri yang seperti itu. Kita diminta menghadapi situasi itu bersama Tuhan. Intinya, mari kita sampai usia kapanpun, kita belajar beriman, percaya pada Tuhan dalam segala situasi. Itu untuk kita bersama-sama. Lalu bagaimana situasi teman-teman kita yang mengalami muak akan hidup tadi, yang terus berteriak, terus memberontak, bahkan menjadi pesimis akan Tuhan? Itulah indahnya hidup bersama, bahwa saya dan Anda memiliki kewajiban dengan cara apapun untuk tetap menyapa, mendampinginya, entah lewat Legio Maria, lewat kelompok Santa Ana, atau kelompok Santo Vincentius. Kita bersama-sama, kita perlu menyapanya, perlu mendampinginya. Disitulah kekuatan kita sebagai orang beriman. Kita tidak diminta oleh Tuhan untuk masuk surga sendirian. Kita perlu bersiarah bersama-sama sampai kapanpun. Kuat bagaikan mautlah cinta, nyalanya bagaikan pijar Tuhan. Air yang banyak tak kuasa memadamkan cinta Tuhan. Itulah cinta Tuhan pada kita yang harus kita alami sepanjang hidup kita. Amin.